Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope all of us always in a good condition. Even in this like situation, we must always struggling in doing everything to spend our time positively, and don't forget to doing sport to maintain our body health. Okay, today I want to share our material through this video, and hopefully you guys understand the material. Amen. Yeah, let's start explaining the material. Today we're gonna talk about biography text. I believe that all of you have known what is biography text, and as always, to start the new material, I'll inform you basic competence, indicators, and learning objective. Okay, for the first basic competence atau dalam bahasa kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah pengetahuan, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks biografi tokoh sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi itu, dari sisi pengetahuan, kita akan menganalisis fungsi sosial dari struktur teksnya. Tentu kalian sudah tahu, untuk biografi itu berarti menceritakan tokoh seseorang. Ya, lalu yang kedua, keterampilan. Menyusun teks biografi, tokoh, lisan dan tulis. Pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ya, I think I don't need to explain you more because this is in bahasa, our language everyday. So next, go to the next indicators atau indikator pencapaian kompetensi. Kalian juga bisa untuk membaca ya untuk indikatornya apa saja yang akan dibahas di sini, dan yang terakhir tujuan pembelajaran atau dalam bahasa Inggrisnya adalah learning objective. Okay, I will try to explain you about our learning objective. Yang pertama adalah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks biografi sesuai dengan konteks penggunaannya dengan berpikir kreatif dan rasa ingin tahu. Yang kedua juga bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu peta konsep materi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan peta konsep? Berarti di sini adalah apa yang akan kita pelajari di dalam materi kali ini. Yang pertama ada materi faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan apa saja yang akan dibahas di dalamnya. Ada action verb, ada simple past. Nah, sedikit saya terangkan untuk menggunakan atau untuk membuat to create biography text, ada unsur grammaticalnya yang harus diperhatikan. Lebih lanjutnya, tunggu slide selanjutnya. Okay, and now this is the time to start our learning. Okay, in the next slide, we're gonna talk about biography text. Yeah, starting with the question mark. With the questions statement. What is biography text? Anyone of you know what is biography text? Yeah, if we see from the language, biography text, this is we are talking about someone, chronological, everything of someone. Yeah, so let's see to the next slide. What is biography text? Yeah, here is some explanation about the biography text. Yeah, first, biography is a simple, detailed description about the life of person. Yeah, I believe that you already understand. Yeah, what about this statement mean? Ya, jadi biografi teks itu adalah deskripsi detail sederhana tentang kehidupan seseorang. Tentu seseorang yang menjadi inspirasi atau inspirasi bagi kita semua. Yang kedua, it entails basic facts such as childhood, education, career, relationship, family, and date. Ya, ini artinya adalah yang di dalamnya itu adalah fakta-fakta dasar. Misalkan childhood, ya, sewaktu dia masih kecil, pendidikan, karir, relationship, hubungan, family, keluarga, dan date, yaitu kapan meninggalnya atau kematiannya. Ya, the next
statement is biography is literally genre that portrays the experiences of all these events occurring in the life of person, mostly in chronological order. Ya, pengertiannya adalah biografi adalah potret dari pengalaman atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Chronological order. Yeah, that is the statement that is the statement of definition of biography text. Okay guys, let's continue to the next part of this material. The next is function of biography. Ya, seperti kita ketahui fungsi dari biografi. As general, there are two functions of biography text. Number one is to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi yang pertama adalah fungsi dari biografi atau biografi teks sendiri itu untuk mengetahui cerita dari kehidupan seseorang yang akan nanti dijadikan teks biografi. Apa saja cerita-ceritanya, mungkin ada achievement, pencapaian, ataupun hal yang lain yang bisa diceritakan kepada pembaca ya, atau kepada orang yang akan membaca nanti biografi teksnya. Number two or second, to give much information easily and educate the readers. Ya, I think this is very clear the statement, yaitu untuk memberikan informasi secara mudah and educate the readers. Dan educate yaitu apa dalam bahasa Indonesianya educate itu mengajarkan kepada para pembaca. And the next part is don't forget about the generic structure of biography text. Jadi di dalam menulis biografi teks itu ada part-partnya, ada bagian-bagiannya. As we know, there are three here. Yeah, for the generic structure of biography text, number one, as always, orientation, or we can also say introduction. Number two, events, and number three, reorientation, or we can also say closing. Yang pertama adalah orientation atau introduction. In this, it is the opening paragraph, give the readers the background information of the person. Jadi orientasi itu adalah paragraf pembuka. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Berikan kepada pembaca itu adalah background informasi atau informasi dasar kepada seseorang. Yang kedua, event. In event should be in chronological order. Nah, khusus untuk yang kedua ini jadi harus berurut ya, chronological order atau dalam urutan kronologis. Jadi kita harus tahu kapan dia lahir, lalu mulai sekolah, lulus sekolah menengah pertama, dan selanjutnya sampai seseorang yang kita tulis di dalam biografi teksnya tersebut mencapai kesuksesan yang menginspirasi kita semua. The last is reorientation or closing. It consists of conclusion or comment or of the writer, tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi reorientation atau closing ini ya, kita sebagai penulis menuliskan sesuatu atau komen dari si penulis, tell about the achievement ya, sebutkan juga yaitu pencapaiannya, atau the contribution of the person, dan kontribusi dari seseorang juga ya. Jadi itu adalah there are the generic structure of biography text ya, the thing that we need to pay attention when we are going to create some biography text. The last yang tidak kalah penting juga adalah grammar and language features. Ya, kita tidak bisa sembarang untuk membuat biography text. Ada tatanan bahasa yang harus kita perhatikan. Ya, simple past tense is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Jadi di sini kita disarankan untuk lebih menggunakan verb to atau past tense. Ya, saya percaya I believe that all of you know what is past tense, and now how to apply a past tense in sentence. Oke, sampai sini gimana? Sudah jelas penjelasannya? Is it clear my explanation?
Oke, kalau ada yang mau nanya, jangan sekarang nanyanya. Ya, nanti saya kasih tahu untuk cara bertanyanya. Ya, oke, let's go to the next slide. Ya, what is in the next slide? Please watch the video. Then, where's the video? Mana videonya? Okay, yeah, in this slide only the statement or only instruction, ya. Kalian boleh melihat, all of you free to see, ya, the video, but don't forget the video which related to our subject today. Jadi videonya yang berkaitan dengan pelajaran hari ini, yaitu biography text. Siapa? Whoever, the person that you think can inspiring you or inspiring many people. Okay, and then what should you do after seeing the video? Yeah, you need to see to the next slide. Okay, there are 3 questions. After seeing the video, you can go to the next slide and try to answer these 3 questions. Okay, this is our last slide for today. Don't forget to do your tasks and see to the caption of this video to know how to submit your tasks. Yeah, I think enough for today. Hopefully this video can help us in learning. And remember guys, learning process is not only in the class. We can learn everywhere. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.